أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Minimal 3 hal ini, yaitu komunikasi, kemudian keterbukaan, dan juga saling menasihati. Ini mari kita bangun dalam keluarga kita. Baik suami maupun istri memiliki kelebihan dan juga kekurangan, maka harus saling melengkapi dan juga at-takaful, takamul, sehingga nanti terbentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Karena niat menikah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari duniawi, bukan untuk mencari popularitas atau hal lain yang semisalnya. Jamaah rahimakumullah, sebelum melangsungkan suatu pernikahan, maka kan ada komunikasi dari dua arah, dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, dan juga sebaliknya, dan kemudian saling mengenal dan lanjutlah dalam ikatan pernikahan. Pernikahan sejatinya dibangun dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memperhatikan rambu-rambu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Bagi seorang suami, maka berbakti kepada orang tuanya adalah suatu kewajiban, sebagaimana seorang istri berbakti kepada orang tuanya adalah suatu kewajiban. Kalau kita lihat dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka suami istri harus menjaga hubungan baik dengan orang tuanya masing-masing. Demikian juga ketika sudah melangsungkan pernikahan, maka menjaga hubungan baik dengan orang tua mertua itu pun juga dianjurkan di dalam agama Islam. Tidak hanya berbuat baik kepada orang tua sendiri, kemudian bersifat acuh tak acuh dengan mertua, itu juga tidak dibenarkan dan tidak baik dalam suatu ikatan pernikahan. Oleh karena itulah harus ada keterbukaan dan komunikasi antar kedua belah pihak, baik suami kepada istrinya maupun istri terhadap suaminya. Suami yang baik terhadap orang tuanya, ketika kebaikan itu dibangun dengan niat beribadah, tentunya dia juga akan berbuat baik kepada mertua atau orang tua istrinya. Seorang istri yang berbuat baik kepada orang tuanya yang dibangun dengan niat beribadah pun akan berbuat baik kepada pada mertuanya atau orang tua lelakinya. Termasuk juga istri yang baik ini juga akan menghargai kebaikan suami terhadap orang tuanya, tetapi suami yang baik juga akan berbuat baik terhadap mertuanya. Maka itu adalah komunikasi. Dengan komunikasi ini juga nanti menepis kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Misalkan suami membagi uang kepada orang tuanya sendiri, tapi tidak mau berbagi dengan mertuanya. Atau istri berbagi uang terhadap orang tuanya, tapi tidak mau berbagi terhadap mertuanya. Perlu komunikasi, mana yang perlu dibantu, mana yang perlu dikuatkan ekonominya, dan seperti apa membangun komunikasi di dalam rumah tangga. Maka suami istri harus duduk bersama dan mengingat kembali niat awal mereka menikah. Untuk apa mereka menikah? Yang kedua adalah keterbukaan antara suami dan juga istri. Keterbukaan dalam hal ini adalah menyampaikan mana yang menjadi berat sebelah. Kalau suami merasa berat dengan perlakuan istri, perbuatan istri, sampaikan kepada istri dengan cara yang baik dan pada kondisi yang baik dan tepat. Termasuk juga ketika istri merasa berat dengan perlakuan suami, maka juga dikomunikasikan dengan cara yang baik dalam kondisi yang baik. Yang ketiga adalah setelah keterbukaan, komunikasi dan keterbukaan, yang ketiga adalah mau nasihat menasihati. Satu sisi suami memberi nasihat kepada istri, sisi yang lain dia juga harus mau menerima nasihat dari istrinya. Istri juga demikian. Satu sisi dia mau dinasihati oleh suaminya, sisi yang lain dia juga harus siap menasihati suaminya ketika suaminya lupa atau dia tidak tahu. Maka minimal 3 hal ini, yaitu komunikasi, kemudian keterbukaan, dan juga saling menasihati. Ini mari kita bangun dalam keluarga kita. Baik suami maupun istri memiliki kelebihan dan juga kekurangan, maka harus saling melengkapi dan juga at-takaful, takamul, sehingga nanti terbentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Karena niat menikah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari duniawi, bukan untuk mencari popularitas atau hal lain yang semisalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang bertanya, semoga diberi ketahanan keluarga yang baik,
sakinah, mawadah dan rahmah, termasuk juga kita yang mendengarkan kajian pada kesempatan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.